Sahabat wisata hati yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan di tiap-tiap jalan pasti ada rambu-rambunya, ya enggak? Ada larangan berhenti, ada larangan parkir, ya. Bahkan kalau kita perhatikan ada beberapa tempat yang Masya Allah itu gambarnya itu gambar tengkorak. Tanda apa tuh? Tanda tempat itulah tempat yang berbahaya dan akan mematikan. Nah sesungguhnya di dalam hidup ini Allah memberikan rambu-rambu buat kita semua. Ada rambu-rambu di mana kita kudu hati-hati. Ada rambu-rambu di mana kita kudu bersedekah. Ada rambu-rambu di mana kita kudu bermunajat. Ada banyak. Dan tidak ada yang memahami kecuali yang Allah kemudian kehendaki dia memahami. Bisa juga ya tidak ada yang memahami kecuali kita sendiri kemudian memohon pada Allah untuk bisa memahami tanda-tanda Allah itu apa. Termasuk kematian saudara. Termasuk kematian. Begitu banyak Allah memberikan tanda-tanda kepada kita semua. Sayangnya kita selama ini lalai. Ada seorang anak manusia yang bersahabat dengan malaikat kematian. Lalu si anak muda ini berkata kepada si malaikat kematian, "Wahai malaikat, kamu kan teman saya, sahabat saya. Nanti beritahu saya ya, kapan saya akan menghadap kepada yang kuasa. Kapan saya akan meninggal dunia." Si malaikat menjawab, "Ya, nanti saya akan kabarkan." Waktu berlalu, anak muda ini tidak ketemu dengan si malaikat kematian ini hingga tiba masa itu datang. Ya, sekian puluh tahun sudah berlalu, begitu nih kisah yang sampai kepada saya dari guru-guru. Ya saudara tidak perlu nanya hadisnya di mana nih, saya juga nggak paham. Ya ini cerita-cerita lah. Ya bisa jadi ini Israiliyat, bisa jadi ini memang kisah hikmah. Ya Allah alam bisawab. Ya, kemudian si malaikat ini ketemu sama si anak muda. Lalu apa kata si malaikat? "Wahai anak muda, sekarang inilah ya, anak muda yang sudah tidak bisa lagi disebut anak muda, anak tua berarti. Wahai manusia, wahai sahabatku, wahai temanku, sekaranglah saatnya saya mencabut nyawamu." Marah si anak muda ini yang sekarang sudah tidak lagi menjadi anak muda. "Loh, bukannya kamu ini sahabat saya? Bukannya kamu ini teman saya? Saya kan dulu sudah bilang, kasih tahu saya kalau sudah saya dekat ajalnya." Si malaikat itu tersenyum. Ya, apa kata si malaikat? "Nah, aku ini sudah memberitahu tanda-tanda kematianmu itu. Rambutmu sudah berubah, gigimu sudah mulai tanggal satu demi satu, kulitmu sudah berkeriput, badan juga sudah tidak lagi ya seperti dulu, banyak sakitnya. Itu adalah sebagian tanda bagi kamu wahai manusia, tanda bahwa kematian itu begitu dekat." Anak muda ini marah, dia lari betul. Dia melintasi sungai begitu kata guru saya, dia melintasi laut, dia naik ke gunung, dia bersembunyi di dalam goa. Ternyata disitulah si malaikat itu ada. Apa kata si malaikat? "Wahai anak manusia, wahai sahabatku, memang di sini aku memerintahkan, ya, memang di sini Allah memerintahkan aku untuk kemudian menjemput nyawamu." Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, tanda-tanda kematian begitu dekat di sekitar kita. Bagi mereka yang senang untuk kemudian mempersiapkan dirinya sebelum tidur, maka insya Allah mudah-mudahan tidurnya itu ya walaupun tidak menjamin ya, tapi insya Allah lah tidurnya ini adalah tidurnya orang-orang yang siap mati. Tapi buat mereka yang tidak punya amalan-amalan sebelum tidur, dia tidur malah baca majalah-majalah yang tidak ada manfaatnya. Dia tidur kemudian tanpa berbalut air wudhu.
Dia tidur tanpa baca dulu Al-Quranul Karim. Dia tidur barangkali tanpa menegakkan sholat isya terlebih dahulu. Maka tidurnya ini adalah tidur ancaman buat dia. Kenapa? Iya, kalau kita bangun tidur masih di tempat tidur kita. Bagaimana kalau kemudian kita tidur? Udah di alam kubur. Tiba-tiba malaikat datang. Kom, bangun. Kita bingung nih. Siapa nih bangun-bangunin kita nih? Bangun, lihat-lihat lagi. Nggak taunya gitu udah dalam kubur. Maka ya, saya ngaji bab ini ya, ngaji bab mempersiapkan tidur ini. Kadang-kadang gini loh, saya tuh suka apa ya? Kalau ya nanti kapan kita pelajari ya amalan-amalan sebelum tidur ya. Satu demi satu coba kita kupas apa yang kira-kira biasa dan penting buat kita. Kalau sebelumnya kita melakukan amalan tidur, saya aja misalkan, itu walaupun belum tentu jaminan masuk surga, tapi rasanya tuh begini. Ya Allah, iya ya. Ada rasa pasrah gitu. Di sini saya tulis ya di halaman 10 di buku Kado Ingat Mati. Kalaupun kemudian saya tidur, maka saya pasrah. Barangkali tidur saya ini adalah untuk selamanya. Hanya Allah yang tahu kapan kemudian kita dimatikan dan kapan kita dibangkitkan. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك. Barangkali peristiwa tidur buat kita peristiwa biasa ya. Kita tidur lalu kita pasti bangun lagi, ya kan? Sampai-sampai sebagian di antara kita ada yang lupa doa mau tidur. Dan juga lupa doa ketika bangun. Yang pertama kali dilupakan ketika kita kemudian bisa tidur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Banyak di antara kita, masuk saya barangkali, Masya Allah, suka lewat itu sholat malam dan suka kesiangan sholat tahajud, sholat subuh. Itu kan nikmat tidur Allah kasih. Tapi kemudian Allah menjadi yang pertama kali dilupakan. Harusnya kan kita begitu bangun ingat dong. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi itulah. Mudah-mudahan kita lewat media ini kita bisa belajar ya terus menerus tentang bagaimana kita seharusnya bersikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan Allah.
saya menulis kisah tentang Jaka ya. Jaka 37 tahun, dia bilang selalu mematikan lampu. Hingga kemudian Jaka yang biasa tidur dalam keadaan gelap, ketika bangun pasti nyari lampu. Ya. Tapi pada suatu pagi, dia bangun itu nyari saklar lampu tuh nggak ketemu-ketemu. Dia bercerita, kok ini nggak ketemu-ketemu gitu lampu ini. Jauh gitu jalannya, padahal kan rumah dia juga nggak gede, apalagi kamarnya. Dan dia bilang biasanya dia kalau jalan tuh udah langsung ke antuk lemari lah, ke antuk meja lah. Tapi ini enggak, kayaknya luas begitu, nggak ketemu-ketemu. Jaka deg-degan dia. Ya Allah, jangan-jangan saya ini udah mati, dia bilang. Jangan-jangan saya sini sudah ada di... Wah, dia ingat dia belum sholat isya, dia ingat semalam belum baca Al-Mulk. Dia ingat belum baca-baca sesuatu yang membuat dia menjadi aman kalau tidur. Ya. Yang kita memang benar loh, kita ini merasanya besok bakalan bangun lah. Jadi kita tuh nggak wudhu kalau tidur. Yakin banget gitu kita bakalan bangun sehingga kita tidak istighfar ketika mau tidur. La ilaha illallah, Jaka menyesal. Tentu sahabat wisata hati nanya dong, kok Ustadz bisa tahu ceritanya Jaka? Iya, karena dia ngimpi. Dia ngimpi mati gitu. Dalam tidurnya dia nggak bangun lagi. Lah, itu yang kemudian membuat Jaka berubah hidupnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau Anda masih melihat saya, itu tandanya Anda masih hidup loh. Sayanya mah belum tahuan nih. Bisa jadi saudara ini melihat di tahun 2040 kali. Sayanya udah di alam baka. Tapi kalau Anda masih melihat, itu tandanya Anda masih bisa bertobat. As-salatu wassalamu alaika ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kadang-kadang sahabat ya, kita tuh suka kesal dibangunin sama istri kita ya kan. Kita nih capek, ngapain sih bangun-bangunin itu kan. Padahal bini kita bagus, mau ngebangunin kita sholat malam, mau ngebangunin kita sholat subuh. Kadang kita sebagai anak kesal kita, ya dibangunin sama ibu kita, dia bangunin sama ayah kita, ngapain sih, kan masih ngantuk gitu kan ya. Ngaku deh. Alhamdulillah kalau saudara tidak marah, malah minta dibangunin. Bangunin saya ya Pak, bangunin saya ya Ma. Atau kita minta sama istri kita, Dek bangunin kakak ya. Kita minta sama suami kita, ya ibu minta sama suami ibu, Bah nanti sholat malam jangan sendirian nih, bangunin. Bagus. Ini mah ceritanya orang kesel dibangunin, buat ibadah dia kesel. Yang lebih kacau lagi kalau suami istri dua-duanya bebel, dua-duanya bangsa tidurnya katrok semua. Yang lebih kacau lagi kalau kemudian ya orang tua, ya anak, ya orang tua, ya kakak, ya adik-adik dan kakak, tidak ada yang kemudian waspada. Tidak mau dia bangun untuk sholat malam dan sholat subuh berjamaah. Nanti ada nih hari di mana kita kemudian bicara yang seperti Allah bilang gitu. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Wahai Tuhan kami celaka nih. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Oh, rupanya ada teriakan sangkakala begitu.
Teriakan itu kemudian yang membuat semua yang ada di alam kubur bangun, bangkit. Lalu Allah bilang, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Hanya satu kali teriakan saja, kemudian kita dihadapkan oleh Allah SWT pada hari hisab. Saya asli loh pemirsa ya, jamaah dan sahabat wisatatisme. Saya itu benar-benar dah bukan yang ngomong bohong nih. Saya minta sama Allah supaya dikasih kesempatan gitu buat bertobat. Kalau emang ada harta haram begitu ya, kita minta sama Allah supaya bisa ngebersihin diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari harta haram yang kita pernah kasih makan mereka semua. Ya kita minta sama Allah supaya kemudian kita diberi ingat gitu sama Allah ya terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan. Karena kalau enggak ada kesempatan dari Allah itu, ya Allah bener loh hasil. Kok kayak tadi coba. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum. Ya Allah. Jami'ul ladaina muhdarun. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kita kemudian udah tinggal terima nasib aja. Kan kalau kita dibangunin sama emak kita kan kita masih sempat sholat, ya enggak? Masih sempat kita kemudian beristighfar. Ya. Saya tulis di sini pemirsa, yang mudah-mudahan ini menjadi doa buat kita semua kepada Allah. Dan menjadi renungan buat kita semua. Di halaman 11 di buku Kado Ingat Mati, munajat ini untuk diri saya. Ya Allah, bilakah kami hiasi siang kami dengan bermaksiat di hadapan-Mu. Lalu kami tiada mau menutup malam dengan memohon ampun kepadamu. Ya Allah, bilakah kami selalu menganggap kami akan selalu bisa melihat matahari di esok pagi dan menganggap jauh kematian. Ya Allah, bilakah kami tidak mau belajar bahwa tidak ada keabadian bagi manusia. Ya Allah, bilakah kami memohon ampun kepadamu, Engkau tidak akan mengampuni. Sedangkan memberi ampunan adalah kesukaanmu. Tentulah orang yang tidak beroleh ampunan adalah mereka yang tidak mau memperoleh ampunan itu darimu dengan tidak meminta kepadamu. Ya Allah, catatkanlah kami sebagai orang-orang yang mencintaimu dan dicintai oleh dirimu, sebagai orang yang mencintai Rasulmu dan dicintai oleh Rasulmu.